Umur saya 42 tahun kurang 2 bulan. Selama 39 tahun saya di Muslim, saya telah melewati berbagai macam yang namanya perbedaan aliran. Dari kecil saya dididik di keluarga yang taat. Keluarga ibu saya mayoritas banyak yang menjadi ustadz atau guru ngaji. Termasuk saya. Saya sudah mengajar ngaji dari tahun 90 sampai tahun 97. Tahun 96 saya pernah mendapat penghargaan langsung dari Bapak Presiden Soeharto untuk menjadi guru ngaji termuda ke Kabupaten Tulang Bawang kala itu. Sewaktu saya kecil itu karena kita banyak beragam pakaian ya, dari sarung, baju koko, peci, itu menjadi sebuah pertanyaan buat saya, kok nggak seragam? Jadi sewaktu saya banyak pikiran hal kayak gitu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak memakai peci. Makanya agak sulit menemukan saya menggunakan peci gitu. Nah, di tahun 94 itu karena sudah mulai besar, saya mulai namanya belajar keluar. Menambah lagi ilmu yang sudah ada. Tahun 91 sampai 96 itu, Bu, murid ngaji saya itu sekitar 155 orang. Itu terbagi menjadi 4 kelas dari Iqra 1 sampai dengan Al-Quran. Kelas 4 itu dia sudah Al-Quran. Jadi Iqra 1, Iqra 2 kelas 1, Iqra 2, Iqra 3 kelas 2, Iqra 4, 5, dan 6 itu kelas 3. Mau pindah ke Al-Quran dia harus melalui ujian. Kebetulan saya adalah salah satu ustadz untuk seleksi para murid waktu itu untuk naik ke kelas selanjutnya. Kami dari keluarga yang taat, yang takut akan Tuhan, karena dari kecil kita sudah dididik seperti itu. Kalau nakal nanti masuk neraka. Kalau jam segini gak sholat nanti masuk neraka. Kita selalu dikenalkan Tuhan dengan sisi ketakutan. Sampai akhirnya di tahun 98 setelah kerusuhan itu, karena pergaulan saya sudah makin besar kan, sudah SMP, terpaparlah dengan lingkungan. Saya memutuskan untuk menjadi orang yang gak percaya Tuhan. Waktu itu saya suka pergi dari rumah gitu, kabur-kaburan, ikut orang ke sana ke sini, hingga sholat tidak lagi saya lakukan, puasa juga tidak saya lakukan. Sampai di tahun 2007. Jadi saya selama 10 tahunan itu memang bergelut di bidang pengetahuan. Karena saya hobi dengan pengetahuan. Saya belajar di sana sini. Banyak kawan-kawan atau relasi-relasi saya. Saya masih SMP mainnya sama anak kuliahan. Saya udah SMA mainnya sama anak kuliahan. Gak mau main sama anak-anak seumuran. Hingga jarang saya ketemunya dengan yang seumuran. Pergaulan bebas membawa saya kepada ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Karena Tuhan memang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Begitu 2007, saya berpikir bahwa saya harus menikah. Umur sudah semakin tua. Saya pulang ke rumah orang tua, saya mau menikah. Orang tua saya bilang, tidak ada kantor urusan ateis.
untuk menikah. Yang ada kantor urusan agama. Dan itu logis buat saya. Iya, nggak ada kantor urusan untuk menikah itu pakai ateis. Sehingga saya balik lagi belajar tentang ketuhanan. Siapa tahu saya salah berpikir. Kalau ke Kristen saya nggak mungkin, Bu. Mau ikut ke Kristen itu impossible banget. Saya punya teman orang Chinese, teman saya dari SMP sampai SMA. 6 tahun kami bersama. Hobi berantem kami. Tapi dia pasang badan, jadi kalau saya dipukul orang, dia kasih badannya. Terus saya bilang, ngapain kalau ikut berantem, kalau misalnya kamu ulangnya biru-biru. Sebabnya nggak boleh sama Tuhan. Kalau dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan. Perkataan dia itu tertanam di kepala saya. Saya nggak bakalan jadi Kristen. Ini kalau dia nggak di di Eropa, mungkin dia kaget nih ngeliat saya yang sekarang ya. Dia kaget. Jadi waktu di Facebook kemarin saya sempat kasih kabar, bro, saya udah ikut Tuhan Yesus. Mungkin nggak aktif lagi Facebooknya, jadi nggak ada balasan. Dia itu teman yang setia. Mau saya berantemnya sama siapa aja, dia pasang badan duluan di depan saya. Saya nggak apa-apa dipukul, yang penting kamu bisa mukul. Bagaimana mungkin orang seperti saya yang istilahnya butuh pengetahuan empirik untuk mengenal Tuhan, ini dipukul, nggak ngebales, nggak logis ini. Ini nggak logis. Ini sama aja bunuh diri. Ya kalau nggak mau mukul jangan ikut berantem. Tapi dia dengan senang hati melindungi saya. Akhirnya sebelum saya mau melanjutkan tentang pernikahan, saya belajar lagi Islam. Saya temukan Islam yang lain. Yang nggak kayak mayoritas di Indonesia. Namanya Islam Syiah. Untuk memahami Syiah waktu itu saya butuh sekitar 2,5 tahun. Karena di Syiah itu kita memang benar-benar dibebaskan untuk berpikir terkait ketuhanan. Tapi kalau untuk hukum-hukum keseharian kita harus mengikuti satu orang marja. Kalau di Syiah itu artinya orang pembuat fatwa hukum. Salah satu guru saya adalah yang kemarin terkena bom dari Israel, Sayyid Ali Khamenei, itu guru saya. Sekarang dipimpin oleh anaknya, Al-Mujtaba Khamenei. Jadi petinggi Iran itu guru saya, Bu. Jadi 2,5 tahun puji Tuhan, karena saya IQ-nya di atas rata-rata. IQ saya 140, Bu, 26 tahun yang lalu. Itu kalau saya nggak belajar lagi. Jadi karena saya hobi belajar, saya itu mengedepankan pengetahuan. Di Syiah, saya bukan menjadi orang yang biasa. Saya menjadi orang yang juga punya nama. Di semua organisasi atau di semua keagamaan yang saya ikuti, puji Tuhan saya menjadi orang yang terpandang dan disegani. Sampai di 2017, saya menjadi seorang agnostik. Karena mungkin ada yang tahu tentang Pilkada Jakarta. Saya waktu itu bersama para pemuda membentuk grup namanya 9 Naga, Bu. Itu di Facebook. Saya, Denny Siregar, Abu Janda, Habib Kribo, terus ada Kiki Siahaan, ada Acin Muhdor. Kita dari berbagai kalangan. Visi misi kita demi NKRI. Kita nggak mau negara kita ini rusak hanya karena kadrun-kadrun yang punya pahaman ekstrim. Waktu itu saya ada di barisannya Ahok. Kami tahu bahwa Ahok itu dikriminalisasi.
Walaupun Ahok itu seorang Kristen, tapi kami pasang badan. Sampai saya nggak tega melihat ada seorang nenek di Jakarta Barat, kalau nggak salah waktu itu, dia nggak bisa dikuburkan karena dia mendukung Ahok, padahal sama-sama Muslim. Itu tergugah hati saya. Saya bilang, ini Tuhan macam apa ini? Kok bisa sampai ada seorang Muslim anti menguburkan atau melayani jenazah untuk terakhir kalinya sampai ke prosesi penguburan. Saya bilang sama teman-teman, saya udah nggak percaya lagi deh. Saya bilang, Tuhan apa ini? Kok kejem banget? Saya bilang. Karena kita tahu, Bu, ajarannya memang seperti itu. Orang kafir itu layak gitu. Puji Tuhan 2020 saya kenal namanya TikTok. Itu juga diajak orang dari grup aplikasi lain ke TikTok. Saya main di room-roomnya ateis. Gak ada saya main di room-room agama. Sampai suatu ketika ada akun yang namanya Malikil. Dia masuk ke room kami. Tiba-tiba dia suruh baca saya Alkitab. Ini Alkitab saya nggak pernah pegang dari saya lahir sampai kala itu. Dia bilang gini, jangan munafik. Nggak ada orang yang nggak baca Alkitab. Kata dia. Dia seakan-akan Alkitab itu kebutuhan hidup gitu kan. Apa saya bilang itu Alkitab? Nggak penting. Megangnya nggak pernah. Karena kami kesal waktu itu sama dia, kita keluarkan dia dari room. Tapi kok jadi tantangan dia itu menjadi membekas di dalam diri saya. Saya bilang sama kawan-kawan, kayaknya asik juga nih kita baca Alkitab. Kita belajar Kristen nih. Untuk debat. Bukan untuk meyakini, Bu. Untuk debat. Karena debat agama lagi seru nih. Nah, kebetulan saya begitu masuk ke room debat lintas agama, ada akun namanya Zuma. Zuma itu apologet juga, seorang apologet Muslim. Tiap dia membaca ayat-ayat Alkitab, saya tercengang-cengang. Hebat ini orang. Tepuk tangan saya. Begitu hebatnya dia, piawainya dia menghafal ayat-ayat Alkitab. Saya ini nggak ngerti tentang Alkitab. Satu ayat aja nggak tahu. Saya kembali lagi ke aplikasi yang lama, ke Hago, terus Helloyo dengan Clubhouse. Saya kumpulin teman-teman saya yang Kristen. Saya tanya agamanya. Selama ini kami berteman tanpa memberitahukan agama saya apa. Karena yang kita bahas selalu tentang kebinekaan, tentang NKRI, tentang kemajuan bangsa, tentang perekonomian bangsa, itu yang kita bahas. Mereka kaget kok saya nanya agama. Saya bilang, di TikTok lagi rame-ramenya debat agama. Ini keren. Lawan kita keren-keren, saya bilang gitu. Coba ajarin saya kekristenan. Dari begitu banyak pelajaran. 2 tahun lebih saya belajar dasar-dasar kekristenan. Dengan kawan-kawan. Tanpa ada pendeta, tanpa ada, ini pokoknya teman-teman Kristen lah. Tapi dari circle saya itu memang ada yang beberapa sekolah teologi. Jadi dari yang awam penjelasan tentang iman kekristenan bagaimana, yang sekolah bagaimana. Itu saya catat, saya rangkum. Akhirnya tahun 2023 akhir, Natal, hampir Natal itu saya bilang sama teman-teman di TikTok, saya percaya, saya yakin Yesus Kristus itu Tuhan. Kala itu saya dengar firman Tuhan yang bunyinya NRK en hologos. Saya bilang, itu beneran firman. Itu bener, Bang. Itu bahasa aslinya.
Kok bisa ada kata logos di dalam Alkitab? Itu yang membuat saya tertarik mempelajari Alkitab lebih dalam. Belum saya belajar benar, baru mendengar kata logos di situ. Saya bilang sama teman-teman saya di ateis, saya percaya ini Tuhan ini. Karena logos. Saya ini pemuji kelogisan. Nggak logis, pasti saya bantah. Tapi teman-teman melarang. Teman-teman saya melarang, nggak boleh. Karena ini bakal lebih bahaya daripada mengaku sebagai seorang agnostik atau ateis. Januari 2024, akhir bulan, tanggal 20, saya beranikan diri, Bapak Ibu, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Ini ribut ini. Media sosial waktu itu begitu saya ngakuin Yesus sebagai Tuhan ini, gempar ini, yang Kristen gempar, yang dari Islam juga gempar. Karena saya kalau debat terus terang kritis banget ya. Teks per teks itu saya tanyakan tentang maknanya. Karena saya paham ilmu hermeneutika, filologi, morfologi. Saya belajar lebih dulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya bilang sama Tuhan Yesus, saya bilang sama teman-teman itu, yang menjadi beban terberat saya kala itu adalah bapak saya. Ini bapak saya pasti nggak bakal terima. Ini saya akan bertarung. Karena Bapak Ibu ketahui, bapak saya itu perawakannya besar, sama seperti saya, tingginya sekitar 180 cm. Badannya lebih besar dari saya. Bapak saya itu orang kepercayaannya Bu Tin. Jadi nggak jauh-jauh dari keluarga Cendana. Dulu dia tukang tagihnya Astra. Sampai dia disuruh menjaga namanya Tambak Bratasena. Kalau Bapak Ibu main ke Lampung, ada namanya kita perusahaan Sentral Pertiwi Bahari. Dan kami punya tambak di sana, punya sawah di sana. Saya juga dulu pernah bekerja di sana begitu tamat sekolah, sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Saya bilang sama teman-teman, ini bapak saya yang nggak bisa. Sama dia saya suka berantem. Dari saya SMA itu saya udah hobi berantem sama bapak saya. Kalau udah otot-ototan debat agama, keluar rumah, ke lapangan depan rumah itu kami berantem. Memang kadang tangan kosong, kadang pakai pisau. Orang-orang itu nonton kayak nonton debus. Dan itu real, itu satu kampung itu kalau ngeliat saya sama bapak saya berantem, gak mau misah orang. Udahlah itu biarin aja bapak sama anak. Tapi gak sampai luka-luka. Kalau udah capek ya berhenti. 10 hari, hampir 10 hari lah, saya menerima Tuhan Yesus. Bapak saya meninggal dunia. Posisi saya ada di Bandar Lampung, bapak saya ada di Bratasena. Ini jarak yang lumayan jauh Bapak Ibu. Maghrib seperti ini saya dapat kabar bapak saya meninggal. Cuaca hujan deras. Dari mau berangkat itu saya udah nggak bisa lagi tertahankan. Bagaimanapun dia bapak saya kan, orang yang paling saya sayangin juga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini udah banyak mintanya ini. Belum ke gereja, tapi mintanya udah banyak. Gimana ini, bapak saya sudah meninggal, dia belum kenal Tuhan. Sepanjang jalan saya pakai motor Bu, sampai ke Bratasena. Berangkat dari jam 6:30, sampai sana sekitar jam 2:30 subuh, karena jalannya
lumayan jauh, hujan, dan juga begitu mau masuk Bratasena jalannya tanah merah. Motor saya motor sport, jadi licin jalannya. Sampai di lokasi itu, waduh, udah nggak terketahan lagi saya. Ngelihat bapak saya sudah dingin. Sampai pagi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya bingung mau nuker permintaan saya ini yang mana, agar bapak saya Tuhan bantu selamatkan. Dia belum kenal Tuhan ini. Tangis saya begitu besar di situ, sampai banyak lagi tetangga bapak saya itu yang memang kenal saya juga menasehati agar tidak boleh menangis. Saya belum berani cerita bahwa saya sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya live ke TikTok waktu itu, saya bilang sama teman-teman, bapak saya meninggal. Udah gak usah main TikTok dulu, urus dulu sejenazah orang tuanya. Saya mandikan bapak saya itu. Sampai ke liang lahat, saya masih prosesikan dia sebagai seorang muslim. Tapi begitu saya selesai azan dan qomat, saya bisikin di telinganya kan, karena dibuka kain kafan itu. Dibuka, diletakkan ada tanah yang kita bikin bulat-bulat itu. Itu bantalannya. Kita taruh. Saya ini udah ngikut Tuhan Yesus. Ini kayak mana? Saya masih nggak bisa berdoa dalam kekristenan. Akhirnya saya pakai bahasa Arab. Waktu itu saya cuma bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, saya titipkan ayah saya. Saya keluar dari atas, dari dalam kuburan itu naik. Ternyata ada ustadz yang paham. Ada yang mengerti bahasa saya. Dia bilang, Pak, kok dibacain itu? Kata dia gitu. Tapi keburu diputus sama keluarga dari bapak saya. Karena datang semua banyak keluarga besar dari Bandar Lampung. Diputus, dia bilang, siapa tadi yang pakai bahasa Arab di dalam itu ngomong-ngomong? Saya bilang, saya. Apa yang kamu bacakan? Karena keluarga bapak saya banyak yang nggak paham bahasa Arab. Saya bilang, saya titipkan kepada malaikat agar mereka tidak menyiksanya. Ini bapak saya. Kalau mau tanya-tanya, silakan tanya anaknya. Itu jok saya kepada keluarga kala itu. Mereka ketawa semua satu. Ustadz ini diam. Gak berani ngebahas itu. Sampai di pulang lagi kita ke rumah. Begitu menjelang maghrib mau tahlilan, Ustadz itu tarik saya. Pak, itu tadi kan ke Yesus, kata dia. Yang Bapak minta itu ke Yesus. Kata dia. Saya bilang mungkin Pak Ustadz salah dengar. Saya tahu Pak, kata dia. Yang Bapak minta itu saya tahu. Kata dia. Mungkin Bapak terlalu fokus. Saya nggak baca itu Pak. Masih malu saya mengakui. Masih takut saya. Karena saya tahu konsekuensinya. Kalau di situ saya tahu, mereka tahu saya murtad, waduh, nggak bisa keluar Bu. Mau keluar dari Bratasena itu Bu, harus nyebrang namanya Sungai Tulang Bawang. Atau lewat perkebunan tebu Indo Lampung. Itu 80 km. Tanah merah, kanan kiri tebu semua. Jadi saya putuskan untuk merahasiakan. Saya cerita sama teman di belakang saya, karena agak masih kebon, saya telepon sama teman-teman, ini gimana ini? Saya bilang gitu. Saya masih takut kalau untuk ngomong secara langsung di sini.
Besok paginya, Bapak Ibu, ada anak bayi, saya lagi live ini di TikTok, kasih tahu perkembangan istilahnya perjalanan saya di sana. Ada ibu-ibu gendong bayinya, panas badannya, sawan. Memang dari dulu saya sering ngobatin orang pakai air itu, doa. Dia udah bawa rantang isi beras, isi kopi dan gula. Tolong didoain anak saya supaya sembuh. Saya bingung, Bu. Rantangnya udah saya pegang karena nggak mungkin ditolak, dia udah masuk di dalam rumah. Saya ini kadang ikut Yesus, nggak mungkin saya mau pakai doa sesuai doa yang lama. Aduh Tuhan Yesus, ini lagi live lagi. Satu, saya ngeliatin live itu kayak mana kan, cuman menangnya saya pakai headset. Akhirnya dalam hati saya berdoa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan berilah keajaiban agar saya tidak dipermalukan. Anak itu sembuh, Bu. Anak itu sembuh. Panasnya reda, terus dingin gitu. Kayak kita panas langsung masuk ruang AC. Haleluya, Tuhan terima kasih. Malam ketiga mau tahlilan, saya langsung putuskan untuk pulang. Supaya nggak banyak lagi pertanyaan. Saya pulang lagi ke Bandar Lampung. Gitu sampai saya di Bandar Lampung, saya mulai bilang sama teman-teman di TikTok, saya ini waktu Islam saya punya masjid. Masa begitu Kristen saya nggak punya gereja? Akhirnya pilih aja gereja. Waktu itu kawan-kawan Katolik kan yang banyak ngajarin saya. Saya ke gereja Katedral Bandar Lampung di depan stasiun kereta. Sewaktu berangkat saya bawa pisau, Bu. Benar-benar saya bawa pisau di kantong saya selipin. Karena kalau kebiasaan kita di Islam, kita tahu jemaat masjid ini nih mukanya nggak asing gitu. Kita bisa tahu warnanya. Dia ini orang sini atau bukan. Itu yang saya takutin waktu ke gereja. Takutnya mereka kenal sama saya, mereka taunya saya Muslim, saya digebukin. Dan saya nggak punya persiapan. Supaya saya nggak kena masalah, karena saya memulai duluan, saya rekam melalui aplikasi TikTok. Saya live kan, saya pakai headset. Jadi ada yang juga mengiring saya dari online, dari TikTok. Sampai di prosesi terakhir, nggak ada masalah. Selesai. Loh, kok ceritanya berbeda? Setahu saya orang Kristen itu nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja, kok ini nggak ada. Itu jadi pandangan saya yang berubah lagi tentang kekristenan. Joget-jogetnya nggak ada, nyanyi-nyanyinya nggak ada. Waktu itu mau Paskah, Bapak Ibu. Dari Kamis Putih saya ikut. Nggak ada. Karena Katolik kan bahasanya agak lain. Demikianlah firman Tuhan gitu. Waktu saya Kamis Putih itu ternyata kitab yang saya pegang berbeda dengan tetangga yang orang-orang di sekitar saya. Karena kitab yang saya pegang itu bekas Minggu Palma. Saya minta kitab yang sama. Satu orang maju, dia bilang, yang penting bukan kitab Muhammad. Saya pegang batang lehernya. Saya kesini niatnya mau belajar, benar-benar saya mau mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu mau begini, saya bilang itu, saya bisa juga. Saya bilang. Itu rame, Bu, langsung dideketin. Romonya deketin saya. Kenapa, Pak? Saya ini dibohongin. Saya pakai handphone nggak boleh. Pakai kitab saya dibedakan. Ini mana keadilannya? Saya bilang. Akhirnya saya diganti, saya didudukin di samping Romo waktu itu. Diajarin benar-benar. Sampailah selesai di proses Paskah, dia bilang, seberapa serius Bapak mau mempelajari tentang Yesus? Saya ini serius benar. Bukan yang nggak serius. Udah keliling saya belajar kekristenan. Tentang Allah Tritunggal Maha Kudus saya belajar. Tentang darah Yesus. Tentang perjamuan akhir. Saya belajar.
Karena acara gereja sudah selesai, Bapak Ibu, musik ini sudah mulai melantunkan. Kok dari tadi nggak ngedenger kamu menyanyi? Waduh, Romo, ini musiknya saya nggak pernah dengar. Ini nggak pernah diputar di TikTok. Selesai saya ngomong kayak gitu, Bapak Ibu, musik yang diputar di gereja adalah dengar dia panggil nama saya, berdiri saya. Ketawa Romo itu. Nah ini bisa puji-pujian kata dia. Lagu ini saya sering dengar di TikTok. Kalau yang lain tadi nggak pernah. Karena lagu Katolik itu semacam seriosa ya bagi saya. Akhirnya saya putuskan untuk katakumen di Katolik, Bapak Ibu. 2024 itu April saya putuskan untuk katakumen di Katolik. Tapi yang sebagai Bapak Ibu tahu, sebelum saya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, di bulan Februari itu kita sudah membaptis 2 orang. 2 orang sudah kita baptis, saya sendiri belum dibaptis. Saya anterin kepada Pastor Rusli waktu itu. Pastor Fadil Mulya, orang Jakarta juga. Puji Tuhan 2 anak kita, waktu itu saya punya kelompok namanya Astaga, Asosiasi Anti Jualan Agama. Itu kena framing kanan kiri, baik kekristenan maupun muslim nyerang kami itu. Karena kumpulannya rame, ada ateis, ada agnostik, ada genostik, ada Islam, ada Kristen, Kristennya ada Tritunggal, ada Oneness, ada Syiah di situ, lengkap gitu. Begitu saya ke Katolik, mulailah saya ngikut namanya pelayanan. Oh, ternyata seperti ini pelayanan Kristen. Itu belum ada, Bu. Belum ada saya masalah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Belum ada masalah saya dapat istilahnya panggilan Roh Kudus, itu belum ada. Benar-benar belum ada. Tapi ada satu, setiap saya belajar puji-pujian, ada kejadian yang mengingatkan saya terhadap lagu itu. Setiap room saya belajar, ajarin saya dong puji-pujian. Saya pengen bisa juga gitu. Waktu itu saya belajar puji-pujian itu, Tuhan selalu menolongku. Itu bulan 4 2024. Saya diminta untuk ke Purwokerto. Saya berangkat, Bu, dari Jakarta ke Purwokerto bawa motor. Sepanjang jalan headset saya ini pujiannya cuma satu. Tuhan selalu menolongku. Itu lagu yang saya dengar sepanjang jalan. Sampai di Pasar Kerawang, Bu, karena udah malam waktu itu saya berangkatnya. Jalanan hujan licin. Saya konvoy dari Jakarta itu ada 4 motor besar barengan. Ternyata motor yang pertama nikung truk gandeng itu masuk ke lubang, Bu. Jadi motor pertama jatuh, motor kedua jatuh, motor ketiga jatuh, selanjutnya saya jatuh, Bu. Hampir kena di ban belakang truk gandeng. Tapi di kuping saya itu, Tuhan selalu menolongku. Itu yang kedengar. Terduduk diam saya. Tuhan, kalau tadi saya bawa teman, mati teman saya yang di belakang. Ada hikmahnya dia tidak ikut. Apa yang mau saya jawab kepada orang tuanya kalau dia sampai terjadi ngikut dan mati bersama saya? 3 orang ini yang ditolongin sama warga juga memutuskan untuk kembali ke Jakarta karena mereka tujuannya Cirebon. Saya bilang, saya harus tetap berangkat karena bagi saya ini panggilan Tuhan. Ini harus saya lewatin. Berangkat sampai saya di Purwokerto, saya kasih kesaksian tentang bagaimana saya mengenal Kristus, sama seperti apa yang saya sampaikan sekarang ini.
Begitu selesai 3 hari saya pulang ke Jakarta, saya kasih kesaksian ke teman-teman. Ada satu teman saya namanya Rest Area di TikTok juga. Dia nggak percaya yang kayak gituan karena dia nggak mengalami. Saya wajar saja gitu kan. Dia nggak ikut kala itu. Ini udah mulai banyak yang orang-orang mulai belajar kekristenan di grup WA kami. Sampai di satu ketika ada keponakan saya namanya Ahmad Alkaf. Dia dari Fam Alkaf. Dia percaya Tuhan Yesus. Dan dia terlalu frontal. Dia dagang online, Bapak Ibu dagang online sepatu itu. Dia pajang Alkitab. Begini dia. Tuhan memberkati, darah Yesus berkuasa. Dia dagang sepatu. Keluarga Habib. Gak nyampe 1 minggu, orang-orang melihat itu kan. Dia live. Habis dia digeruduk Bapak Ibu. Subuh-subuh. Kabur dia cuma pakai baju di badan. Yang dia tanya ke saya, gimana ini Beb? Kata dia. Gimana ini Mi? Kata dia. Dia manggil saya Ami, paman. Alkitab saya ketinggalan di rumah. Ya, dia tanya Alkitabnya. Kalau Alkitab kita bisa beli lagi. Yang penting kamu selamat. Haleluya. Di pagi itu juga kami sumbangan untuk beli tiket dia pesawat. Karena dia ada tempat aman di Vietnam. Tempat temannya kerja. Dia mau ikut ke sana aja. Berangkat dia ke Vietnam. Tapi masih kontak lewat TikTok. Bulan 10 tahun 2024, bulan 9, bapaknya si Ahmad ini nelpon saya ngancem. Karena dia tahu, ini pasti kamu yang ngajak dia murtad gitu. Saya bilang, bukan, saya nggak pernah ngajak-ngajak. Tapi memang Alkitabnya dari saya karena dia minta. Saya bilang seperti itu. Nah, ada alasan saya untuk teman saya yang rest area tadi. Saya bilang, Res, ikut saya yuk. Saya bilang, kemana? Ke rumahnya bapaknya Ahmad. Ahmad ini Bu, anak laki satu-satunya. Sudah dibikinin pondok pesantren malah murtad. 2 bulan dia baru megang pondok pesantren, murtad. Dia berani mengaku Yesus Kristus itu di toko dagangnya, online. Berani nggak saya bilang itu sama Res? Kamu kan masih Islam. Kamu berdoa pakai Tuhan kamu, saya berdoa pakai Tuhan saya bilang kayak gitu. Kita berangkat ini. Ya udahlah kata dia. Ternyata Bu, helmnya Res Area ini dipakai istrinya. Jadi helm cuma satu Bu, dari Jakarta mau ke Serang. Helm cuma satu, kata Res Area. Saya tantang aja Tuhan kamu. Gak usah kita pakai helm. Ke Serang. Kalau memang Tuhan kamu sakti, kata dia, kita gak bakal ada masalah nih. Kata dia. Oh ayo, saya bilang gitu. Berdoa, saya pimpin doa. Udah mulai saya bisa berdoa. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta perlindungan. Selamat dari kita pergi sampai pulang. Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa di surga. Itu doa saya tuh. Lindungi kami semua berdua ini di dalam naunganmu, di dalam lingkupanmu. Dari manusia dan dari juga roh-roh yang jahat. Saya tutup. Dia dengar. Pergi Bu. Berangkat. Sampai di Cikupa itu kan rame itu jalanan Bu. Polisi itu prit itu. Si rest area ini teriak-teriak, woi Pak Polisi, kata dia. Oh dia nggak ngelihat kita ya, kata dia. Ini udah jadi ini apa namanya, pergumulan batin rest area. Saya cuma senyum aja gitu kan. Sampai di Serang, di pondok pesantrennya Ahmad ini. Di situ wajah sepupu saya itu udah mau makan saya itu. Anaknya satu-satunya malah dimurtadkan kan gitu. Di depan murid-muridnya. Diskusi kami di sana. Ini rest area cuman bengong aja. Segini banyak orang gak ada yang mau mukul kita, kata dia. Kalau saya yang jadi bapaknya Ahmad,
Kata rest area tuh, gak usah ngomong lagi, saya tonjok ini orangnya. Memang niatan dia manggil saya ke situ, saya mau digebukin. Ini sepupu saya nih. Saya memang mau digebukin di pondok pesantren itu. Puji Tuhan, Bu. Sampai selesai kita diskusi, ini murid-muridnya pada bengong semua. Sampai sepupu saya bilang, kalian semua pergi ke sana. Nanti kalau kelamaan di sini murtad. Ini orang memang jago ilmunya, kata dia. Hati-hati kamu orang kalau ngomong sama dia ya. Jangan pernah mau ngomong sama dia masalah agama. Digituin ya. Nanti kalian kehipnotis. Gitu. Loh, saya nggak hipnotis. Kan kamu nanya, saya jawab. Saya bilang kayak gitu. Ini rest area masih diem aja ngeliatin saya dengan terpesona itu dia. Jalan kami dari sepanjang jalan dia bilang, Yesus memang Tuhan. Yesus memang Tuhan. Sampai ke rumah Bapak Ibu. Saya bilang, Res, ini udah di rumah. Rumah rest area ini Bapak Ibu, Kampung Bima. Tahu sendiri orang Bima ngelihat Kristen. Iya bilang, saya percaya Yesus Tuhan. Bayangin Bu, 1,5 jam. Ini orang kayak anak kecil dikasih balon. Haleluya, saya bilangin kayak gitu. Saya dapat teman, karena saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya penolong. Saya baca di kitab-kitab, Tuhan itu mengutus 2 orang. Teman-teman juga kayak pendeta-pendeta yang di TikTok atau Pak Bom atau yang lain-lain, saya tanya, kenapa sih harus 2 orang? Supaya jadi saling menguatkan. Saya minta itu penolong. Tuhan kasih rest area. Senang hati saya. Dapat teman seorang rest area ini, saya senang hati. Orangnya memang nggak sesuai ekspektasi, Bu. Nggak terlalu tinggi. Tapi dia menguasai juga banyak firman. Dia juga karena ikut debater kan. Dulu nyerang Yesus begitu keras. Sini, bawa Tuhan lu. Gua ini pasukan Romawi, gua tombak nih perutnya Tuhan lu, kata dia gitu. Tapi kalau sama ada saya, dia nggak mau menghujat. Kalau sama orang-orang Kristen lain, dia memang menghujat. Itu memang kami bully-buliannya seperti itu. Tapi begitu Tuhan pakai, betapa cintanya dia terhadap Tuhan, betapa seriusnya dia terhadap Tuhan. Satu keluarga, Bu, membenci kami berdua. Keluarganya rest area ini. Anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, adik-adiknya. Saya setiap datang nggak pernah ditegur. Ada muka pengen ngusir gitu setiap saya datang. Tapi saya bilang sama rest area, kamu nggak boleh. Bagaimanapun mereka marah, bagaimanapun kamu harus tenang. Tetap kasih. Saya butuh penolong. Saya bilang seperti itu. Akhirnya sampai saya memutuskan untuk kalau ke Jakarta, saya di rumahnya rest area. Saya tinggal di situ, tidur bersama anaknya. Saya ngajarin ngaji anaknya. Sampai anaknya itu bilang sama ibunya sama kakek neneknya, saya ini ngaji sama orang kafir, kata dia. Ini orang kafir jago ini Al-Qur'annya, kata dia. Bahasa Arabnya dia bisa, kata dia gitu. Kok kita yang Islam kalah ya? Dia orang kafir ini gitu. Saya ini masih dipanggilnya sama keluarganya itu orang kafir, Bu. Tapi ini bentuk perjuangan, bentuk bagaimana saya memperkenalkan tentang kemuliaan Tuhan kita dan kasih-Nya. Setiap hari saya tanya kepada mereka, bagaimana Bapak kamu yang sekarang dengan yang lalu? Puji Tuhan mereka selalu bilang, ayah saya lebih baik. Sampai anaknya rest area yang paling kecil itu mengakui sayalah bapaknya. Encus, kata dia. Mau ngikut Yesus, Bu. Itu anaknya masih umur 2,5 tahun, mau 3 tahun. Kalau di TikTok ibu mungkin ketawa ngeliat anak itu. Dia nggak mau ngikut bapaknya, maunya ngikut saya. Kalau saya pulang ke Lampung, nangis dia. Dia bawa koper, mau ke Lampung. Mau ikut Ican, katanya. Kamu anak siapa? Anak Ican Atos, katanya. Dia taunya Alatos, nggak tahu yang lain. Tapi saya biarin aja. Sampai di akhir tahun kemarin, Desember, kebetulan anaknya rest area yang besar, paling besar yang perempuan tuh ulang tahun. Di rumah neneknya. Saya diundang datang.
keluarganya udah banyak yang mulai berubah lah terhadap saya, karena merasa perubahan terhadap rest area juga begitu signifikan. Waktu itu saya mau pelayanan ke Bandung, Bu. Ada uang cuma 1 juta rupiah, rest. Hasil saya nabung berapa bulan. Tapi kok tergerak, saya cabut amplop itu yang udah saya lepit itu untuk ongkos ke Bandung, saya kasihin semuanya ke ibunya rest area. Karena makan-makannya banyak, saya nggak enak kan kalau nggak membantu. Saya telepon Bapak Pendeta saya, Pak Pen, saya uangnya saya kasihin ke ibunya rest area, saya bilang gitu. Sebabnya ini makannya enak-enak, sayanya nggak enak, saya bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. 1 juta rupiah itu saya kasihin ke ibunya rest area. Mau tahu Bu, besok paginya kopi ada, ibunya negor saya Bu. Ini puji Tuhan nih, sampai hari ini kalau saya nggak kesana-sana, dia tanya, kemana Bang Ican, kok nggak kesini? Keluarganya rest area itu nyari. Karena mereka nggak merasa terintimidasi. Bahkan anaknya, suaminya, ayahnya, begitu mengenal Tuhan, dia jadi pribadi lebih baik. Ada lagi satu orang, namanya sama kayak saya, Sandi juga. Seorang haji, Bu, di Jakarta Utara. Dia dari apologet Islam. Dari ketua bidang bisnis apa gitu, marketing di APII, Asosiasi Apologet Islam Indonesia. Orangnya Zuma. Dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Bulan 4 kemarin baru dibaptisnya. Saya nggak pernah ngajarin ayat-ayat Alkitab. Daripada kamu mendengarkan Alkitab lewat Zuma, lewat saya, lewat manusia yang lain, nggak pintar. Nanti kami semua pembohong. Kamu butuh Alkitab, saya kirimin. Tapi ini bukan bentuk kristenisasi, Bapak Ibu. Saya bilang, saya kirimin Alkitab, baca sendiri. Nanti kalau nggak ngerti, tanya. Mungkin dia baca-baca Alkitab. Sampai dia pernah marah sama saya, sama Res. Kalian ini nggak pernah lo ngajarin saya Alkitab, kata dia. Loh, buat apa? Nggak penting itu, saya bilang kayak gitu. Coba saya yang tanya balik. Ayat Alkitab mana yang nggak saya ajarin? Ayat Alkitab mana yang nggak saya tunjukin? Dia terdiam, Bapak Ibu. Terdiam. Iya juga ya. Perbuatan kalian ini sesuai dengan ayat ini. Waktu begini ketemu ayat ini. Dia bisa menilai kita. Saya nggak mengajak dia untuk mengikuti Allah Tritunggal. Dia keliling, Bu, ke Saksi Yehova, ke Unitarian. Sampai teman-teman di Alama ini marah sama saya. Ini Haji Sandi akibat belajar sama kamu malah jadi Unitarian. Saya bilangin, saya nggak ngajarin. Semua teman-teman itu saya bebaskan untuk memilih, untuk berekspresi tentang ketuhanan. Kenapa saya begitu? Karena saya sendiri dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Masa saya sebagai ketua mau mengekang kalian? Puji Tuhan, Bapak Ibu. Malam-malam, Sandi ini nelpon saya. Bang, saya mau minta tolong. Apaan? Saya bilang, saya udah siap kata kumen dan dibaptis, kata dia. Anjing. Saya bilang anjing, Bu. Marah dia. Marah, Bu. Loh, kok anjing, kata dia. Saya ini serius. Nah, ngegas. Beneran berarti. Kalau dia datar kan berarti bohongan kan gitu kan. Kok ngegas, saya bilangin gitu. Anak saya yang kecil itu sampai mundur, Bu. Dari sebelah saya di sini. Dia duduk pindah ke situ. Ayah, itu beneran itu, kata anak saya yang kecil. Biarin dulu, saya. Nanti saya telepon lagi ya, saya lagi sibuk main Mobile Legend. Main game saya.
Saya patiin. Gamenya saya patiin. Saya telepon teman saya si Res itu. Res, kayak mana ini ceritanya? Saya bilang itu. Si Sandi mau minta dibaptis. Ternyata rest area ini memang sudah lama ngasih tahu saya. Cuman saya lagi sibuk kerja, Bu. Mau lebaran kan. Anak-anak mau beli baju. Belum lagi mau ngasih THR ke kawan-kawan di Alama. Ternyata rest area sudah ngasih kabar bahwa Sandi kesaksian tentang mimpinya. Tapi saya nggak dengerin gitu. Saya agak kurang kalau kesaksian tentang mimpi itu. Saya bilang, udahlah biarin rest area aja yang nanganin. Akhirnya saya putusin untuk ke Jakarta. Saya bilang, Res, ini kayak mana ceritanya ini, Res? Saya bilang kayak gitu. Sandi ini bahaya ini, saya bilang itu. Kita udah sering ke rumah dia. Gimana keluarga dan orang-orang di sekitar rumah dia itu tahu sama kita. Digebukin kita ini, saya bilang. Ini Jakarta Utara ini Priuk ini. Kita tahu Priuk ini tukang buat onar di sini, saya bilang kayak gitu. Ini kalau mau demo-demo ini orang Priuk ini kita kasih 100.000 berani mukul orang, saya bilang gitu. Saya tahu ini kondisi di sini, saya bilang gitu. Udah bang, kita berdoa aja dulu. Ini rest area ini ngajak saya berdoa. Aduh, saya cemas ini. Ini kayaknya bala ini. Saya bakal diusir ke luar negeri ini. Ini udah perasaan cemas itu udah seorang haji, bapaknya sesepuh di situ, dihargain orang kampung ini, haji ini sekeluarga, Bu. Saya cemas. Gimana cara saya untuk ngeladen? Saya berpikir Tuhan, kalau saya udah lepas tangan. Ini nggak bakal saya ambil orang ini. Ini bala Tuhan, buat saya bala ini. Bakal bikin saya digebukin orang ini. Saya berdoa 3 hari sama Tuhan. Tuhan kasih jawaban. Benar-benar saya bermimpi itu ada dia, ada saya, ada rest area. Kami bertiga ini di jalan yang tempatnya putih gitu. Saya bilang, Res, kuat saya bilang itu. Kita ambil dia. Saya telepon, Ji, kuatin hati kamu. Mulai besok kamu kata kumen. Itu saya bilang, Bu. Kata kumen para baptis. Tapi sebelum itu mau saya ajak keliling gereja dulu supaya kamu nggak kaget nanti. Karena belum pernah ke gereja. Di hari Kamis putih, saya ajak dia ke katedral. Lumayan itu, Bu, dari rumahnya ke katedral. 200.000 ongkosnya. Naik Grab mobil. Begitu dia datang, dia bayar sendiri itu semuanya. Makan, minum, dia bayar. Serius ini orang. Karena saya masih agak ada keraguan terus terang sedikit gitu. Serius ini orang. Ongkos segini mahal dia mau loh, Bu. Ikut ibadah. Dan saya lihat, benar serius ini orang. Hari Paskah, saya ajak ke paroki tempat saya belajar. Ongkosnya lebih mahal. Sekali berangkat udah 250.000. Belum termasuk tolnya. Dia datang, Bapak Ibu. Benar serius ini. Hari ketiganya, saya bilang, jangan tunggu lama-lama. Kita berangkat ke Bandung. Kita pembaptisan. Nanti belajar kata kumennya bisa di belakangan. Setelah kita selesai pembaptisan, kita bisa langsung kata kumen. Saya bilang kayak gitu. Kita balik aja. Tapi pembelajaran tetap berjalan. Saya minta tolong sama Bapak Rohani saya, sama Ibu Gembala saya juga di Bandung. Puji Tuhan mereka memang dari awal semenjak saya dibaptis di sana mau ngebantu lah pelayanan kita, Bapak Ibu. Si Sandi diterima, malah ikut retret hari itu juga. Jadi selesai dibaptis dia jam 8 pagi, jam 9-nya kami berangkat ke Lembang untuk retret. Dia kasih kesaksian di sana, dia ikuti. Kekristenan itu tidak sama seperti apa yang ada di kepala kami sewaktu Muslim, Bapak Ibu. Yang kami tahu orang Kristen itu nyanyi-nyanyi, joget-joget, guling-guling. Itu kan yang kita tahu itu. Jangan main sama orang Kristen. Nah ini kepalanya Sandi juga sama dengan saya. Rata-rata lah kalau orang dari Muslim, Bu, kenal Tuhan Yesus, dia taunya kalau ke gereja itu cuma joget-joget, nyanyi-nyanyi. Nggak tahu yang lain. Makanya setiap ada lomba nyanyi, wah ini pasti Kristen nih. Suaranya bagus, bisa, kita udah tahu ini pasti Kristen.
Nah, Sandi selesai dibaptis pulang. Terus saya bilang sama dia, Pak Haji, kamu tetap harus lebih baik. Kalau kamu lebih buruk, lebih baik kamu kembali lagi ke Islam. Mumpung belum dalam ini pembelajaran. Masih saya tawarkan kembali ke Islam. Oh enggak, kata dia. Saya udah bener ini, kata dia. Saya ini dari gelap ke terang, kata dia. Waduh, apalah alasannya supaya dia bisa kembali lagi. Saya pikir supaya kami juga bisa aman, Bu, kalau di Jakarta. Lawannya orang Priuk ini. Nggak bisa salah-salah. Saya penginjilan di jalan sebabnya. Muka saya udah terpampang. Kalau ketemu orang Priuk, saya digebukin ini. Tetap dia begitu. Boleh deh, saya bilang. Tapi jangan terbuka buner lah, saya bilang itu di rumah. Ternyata, Bu, keluarganya tahu. Dia sudah jadi orang Kristen. Saya bilang sama dia, waktu berangkat baptis, kalau ada yang nanya, siapa yang murtadin kamu? Bilang, namanya adalah Ibu Fadilah Hafiz. Umi Fadilah Hafiz, saya bilangin kayak gitu. Siapa itu, kata Sandi. Tenang, ada orangnya, saya bilang kayak gitu. Buru-buru saya deketin Umi. Umi itu udah kayak teman saya sendiri, udah kayak kakak saya sendiri. Saya dapetin Umi, jadi ada ceritanya begini, saya ceritain. Di gereja. Saya bilang sama dia, nanti kalau ada yang nanya-nanya masalah dia murtad, kenapa? Karena Umi Fadilah. Saya bilangin kayak gitu. Ngejerit Umi Fadilah. Aduh, Beb, ini lagi balak buat saya, kata dia. Tenang, kan nggak kesana. Umi kan nggak pernah kesana arahnya. Itu kan saya. Kalau saya yang dibilang, saya kesana nggak bisa lagi. Saya digebukin orang, saya bilang gitu. Kalau Umi kan perempuan, saya bilang gitu. Nggak pernah kesana juga. Oh ya sudahlah kalau kayak gitu, kata dia. Nanti sebelum ke Bandung, saya kenalin ya, saya bilangin kayak gitu. Jadi jangan sampai kaget ketemu di jalan atau di media sosial. Wah Aji, jangan Wah Aji, mati aku. Jadi harap Bapak Ibu ketahui, saya sama Umi Fadila itu memang udah dekat benar. Setiap ada jiwa baru, pasti dia yang saya salahin. Karena kan dia nggak pernah keluar lapangan. Yang keluar lapangan di Jabodetabek saya kan. Dia kan jauh-jauh, Bu, ke Papua, ke Bali. Bukan di daerah tempat saya pelayanan. Jadi aman maksud saya. Puji Tuhan, ya Tuhan bantulah kami ini dengan orang-orang baik yang hadir ada di sekitar kami. Ada Umi Fadila, di Bandung kami punya Enci juga, ada Cipingka, ada Ko Cecep. Banyak lagi anak-anak Tuhan yang lain yang udah standby lah. Kita kalau misalnya mau penginjilan kemana, mereka mau ngasih kita tempat tinggal lah. Kadang ada yang mau bantu kita ongkos juga. Ini bulan ini saya minta juga sama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ada 5 orang rencananya yang akan dibaptis. Mungkin yang ready benar 3. Dia meninggalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tapi ngelihat saya di YouTube dan di TikTok, saya punya ilmu keislaman yang begitu dalam, kok malah meninggalkan, malah ngikut Yesus. Mereka meninggalkan Yesus malah masuk ke Islam. Terkendala karena anak saya minta saya pulang kemarin. Tapi ini mereka siap, kapan aja saya ke Jakarta, mereka harus mau ketemu sama saya. Saya bilang, iya siap saya. Minta doanya nih agar 5 orang ini dijamah Tuhan juga. Proses perjalanannya nanti dimuluskan sampai di katekumen dan juga pembaptisannya. Sementara seperti ini Bu yang bisa saya kasih kesaksian bagaimana saya mengenal Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Sandi atau Pak Ican ya, karena Ya. waktu. Oh ya, saya kasih tahu sedikit Bu. Nama saya Sandi Prayoga. Di Alama ada 3 Sandi. Ada Sandi Prayoga, ada Sandi Agustinus, dan yang terakhir yang tadi itu Haji Sandi itu
Dia Sandi Permana namanya. Oke. Ada 3 Sandi. Ya, sangat menarik sekali, sangat diberkati, dan saya pun sangat bersyukur kepada Tuhan lebih banyak lagi dari kita kelompok Kedar, kaum Kedar ini datang kepada Tuhan. Ya, memang dengan cara yang sangat unik dan luar biasa. Ya, Bapak, anggaplah kami di sini saudara. Jadi karena kami selalu juga mendoakan agar semua suku bangsa yang telah ditebus oleh darah Yesus ya, sudah dibeli dengan harganya yang mahal itu, untuk datang kepada Tuhan Yesus, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti sekarang Bapak Ican atau Bapak BAB, rasanya nggak enak nih namanya BAB. Jadi mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Bapak udah masuk dalam komunitas doa juga, saya 1 menit saja. Saya ingin berbagi kepada Bapak Sandi, nanti tolong juga di-share kepada teman-teman Kedar yang murtadin ini, bahwa beda doa antara agama yang lain dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Karena itulah untuk saya memang tiap orang Tuhan kasih perspektif yang berbeda-beda ya. Karena nanti lewat sudut pandang masing-masing atau panggilan masing-masing, nanti kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang beragam-ragam bentuk dan modelnya. Perlu juga beragam bentuk model pendekatan sehingga mereka bisa mengenal Yesus. Tadi Bapak dengan segala kesaksian yang ada, Bapak membawa jiwa kepada Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa ya. Untuk dari saya ingin share tadi, saya lanjutkan adalah kami dapat pewahyuan atau pemahaman gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam itu kita bilang itu dapat apa namanya, pewahyuan ini dapat Ilham. Hidayah itu sebenarnya hidayah itu ya. Itu dari Amos 9 ya kan. Amos 9 itu bunyinya gini. Pada hari itu akunya besar ya, akan kembali dan pulihkan pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan memulihkannya kembali seperti dulu kala, supaya semua sisa-sisa Edom itu kuberikan kepadamu. Kita tahu sisa Edom adalah bangsa keturunan daripada Edom. Siapa saudaranya si Ishak? Esau maaf ya. Edom adalah Esau ya, dan dia dengan Ismail ya kan, paman dengan ponakan ini ketemu di padang gurun. 2 orang ini adalah kalau dalam perspektif Muslim itu 2 orang yang dizolimi, bersekutulah mereka. Itulah bangsa Edom. Edom ini yang kemudian sangat membenci keturunan Yakub, yaitulah Israel. Karena itu Edom ini memang pembenci Israel dari zaman Alkitab, kita sudah membaca. Edom ini dikatakan bangsa ini sudah musnah, punah. Tapi Amos tadi bilang ada sisa-sisa Edom ketika Yesus datang di akhir zaman. Ya kan? Nah, keturunan Edom ini ya Esau dengan Ismail inilah yang sekarang kita ketemu di padang gurun ini di Timur Tengah ya. Jadi menurut saya kan dari Kedar juga. Saya ini kan orang Aceh ya. Pasti Fadila udah cerita. Saya ketemu Yesus di sholat tahajud saya. Kemudian saya begitu terkesima betapa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup ya. Saya gemar sekali membaca Alkitab, karena membaca Alkitab itu bagi saya itu kata-kata itu bisa jadi rema, kalimat yang sangat hidup yang memberikan pengertian yang sangat luar biasa. Saya senang Bapak dengan alamat tadi ya, penting sekali orang Kristen terus baca Alkitab. Nah, apa yang menjadi kerinduan hati saya zaman itu adalah bagaimana saya ingat ya, saudara-saudara saya, abang saya itu pengurus PBHMI Sumatera Utara, Sumut. Bagaimana adiknya jadi Kristen, mereka malu besar sekali. Adiknya jadi Kristen. Orang tua saya juga, ya dengan statusnya sendiri di Aceh di sana. Mereka malu besar sekali ada keluarganya yang Kristen. Sangat dipermalukan sekali.
aib besar gitu ya. Terus untuk saya bilang gini, Tuhan, dibandingkan saya, itu abang saya, saudara saya, yang lain-lainnya segala macam itu, mereka lebih radikal cinta kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan saya ini. Saya ini dalam agama tuh kalau dia bilang sedang-sedang saja Bapak Ibu, cuma saya sholat 5 waktu jalan, ya kan. Sholat tahajud pun hanya karena saya lakukan waktu itu saya mau pinta sama Tuhan, seru sekalian alam, tunjukkan dan jawablah aku siapa Tuhan sebenarnya yang bisa membawa aku ke sorga. Dalam sholat tahajud saya itu saya masih berharap yang menjawab saya itu Allah SWT Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang datang Tuhan Yesus, terkejut saya, mengangak melongo, bengong, ya kan. Tetapi ketika ada tadi hidayah ya, wahyuan itu datang ketika dia katakan ikutlah aku, saya nggak punya kata kalimat yang lain untuk kemudian keluar dari mulut saya, ya Tuhan. Entah dari mana saya ngerti itu Tuhan. Ya Tuhan, aku ikut Engkau. Yang terjadi besok paginya saya kabur dari Aceh, Pak. Umur 26 tahun, saya baru aja meniti karir di satu bank gitu ya, masih baru-baru kerja lah, lagi semangat 45 kerjanya. Larilah dari Aceh. Saya ingat dari semua ya, di belakang saya keluarga kiri kanan semuanya. Saya bilang Tuhan, seharusnya mereka yang duluan diselamatkan daripada saya. Karena mereka itu mati-matian untuk Tuhan daripada saya yang sedang-sedang saja. Akhirnya saya dapat ayat tadi, Amos. Karena saya rindu mereka yang radikal, yang kuat dalam agama itu jangan terjerumus, tertipu hanya untuk nanti masuk neraka. Karena kita tuh semua orang Islam pasti masuk neraka, betul nggak? Itu kan agama kita ngajar begitu. Semua orang masuk neraka dulu, baru nanti habis hukumannya masuk surga. Tapi kan pasti masuk neraka. Dicuci dulu. Selesaikan dulu urusan hukumannya kan gitu kan. Nah pasti masuk neraka. Jadi saya bilang Tuhan jangan mereka masuk neraka, karena saya udah pasti masuk surga nih. Saya yang bukan kayak sedang-sedang saja nih, saya pasti masuk surga. Itu yang udah mau mati-matian masuk neraka itu. Bagaimana caranya Tuhan? Ketika dapat ayat ini saya sangat bersuka cita, karena saya tahu pemulihan Pondok Daud itu artinya tempat di mana dulu Daud bangun kemah ya, Tabernacle of David itu ya, rubuh ya kan. Kemudian ketika di restore, dipulihkan kembali, disitulah kata Tuhan, Edom itu kuberikan kepadamu. Jadi intinya Daud dulu bikin doa pujian penyembahan di kemah itu 24 jam siang dan malam. Itu yang nanti akan membawa Edom tadi saudaraku semuanya, dari segala macam Syiah, Sunika, dari semua Timur Tengah di sanakah, yang di Indonesia, yang di Jawa, di Madura, itu Edom, dan mereka akan datang kepada Tuhan. Jadi karena itulah saya doanya, saya sangat mencintai kehidupan doa, karena doa orang benar besar kuasanya. Jadi kemarin saya bilang sama Fadila udah jadi Kristen, kamu harus jadi pendoa. Karena itu senjata yang gak dipunyai agama yang lain. Agama yang lain macam-macam ilmu mereka punya juga. Metode, sistematik, apa segala macam mereka punya juga. Tapi doa mereka gak punya, doa yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kau harus jadi pendoa. Waktu awal-awal Fadila kayak pusing dia dengar kalimat saya nih. Karena udah malas dia kan. Enak kali. Sekarang hanya seminggu sekali ke gereja kan. Sekarang Bu Eli suruh-suruh doa lagi. Apa nih doanya pun jamnya bukan main ya. Karena waktu saya ajak dia, kami terlibat di Menara Doa 24 jam di Banten. Saya jadikan dia penjaga Menara Doa. Belajar pelan-pelan. Tapi akhirnya ya sekarang dia sudah mulai mencintai kehidupan doa syafaat juga. Tapi saya malam hari ini ingin sekali berpesan juga kepada kepada teman yang lain. Jangan lupa orang murtadin ini harus mereka hidup berdoa. Dengan berdoa itulah Roh Kudus datang, memberikan pewahyuan, ilham, segala macam hidayah, dengan segala macam pengertian, dibukakan pengetahuan dan sebagainya. Ketika baca Alkitab, kalau penuh dengan Roh Kudus, maka apa yang kita tidak dapat tangkap dari Alkitab, pengetahuan kerajaan Allah yang sangat luar biasa itu. Jadi mari kita terus sama-sama maju, jangan lupa berdoa.
orang Kristen, apalagi yang murtadin, dulu 5 waktu sholatnya luar biasa, pakai sunat, pakai ini, itu 1 hari berapa kali sholat, sekarang nggak boleh malas. Dalam Tuhan, Yesus kita itu kan bicara, kekristenan itu bicara tentang hubungan. Hubungan dengan Tuhan ini yang terus dibangun, terhubung terus. Karena itulah ada urapan, kemanapun Bapak pergi nanti orang cuma tinggal melongo. Wow, ikut Yesus akhirnya. Ya, mungkin itu pesan. Nanti kami undang lagi Pak Sandi karena masih gantung karena waktu. Ya kan? Nanti cerita lagi. Masih panjang ini sebenarnya. Masih panjang. Saya tahu masih panjang, Jadi, tapi menarik. Kita kan ada pelayanan juga, ya, ada pelayanan juga kita di TikTok setiap jam 4:30 subuh sampai selesai. Itu khotbah dan juga doa bersama. Puji Tuhan, Bu. Ada anak kita yang Kristen, saudara kita di TikTok itu, dia kesaksian 1,5 tahun anaknya dikriminalisasi. Dia minta tolong doa bersama. Hari itu juga dibebasin. Haleluya. Ini karena kita yakin tadi, doa orang benar jika diyakini besar kuasanya. Betul. Ayat itu juga yang kita baca gitu. Terus ada lagi orang yang hilang. Jadi setiap subuh itu kita setelah khotbah kita doa bersama, ada kesaksian apa atau ada permohonan doa apa, kita doa bersama di sana. Di TikTok Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ini bisa ketemu lagi di aplikasi TikTok. Ya, Bapak boleh post di chat room ya kan, akun TikToknya. Tapi nanti saya akan hubungi lagi Bapak untuk kita undang lagi untuk melanjutkan ya kan, atau untuk hal memberitakan firman Tuhan dan sebagainya. Kita jadi saudara. Terima kasih buat teman-teman di sini juga yang hadir malam hari ini sama-sama. Ayo kita terus beritakan Injil, ayo kita terus berikan kabar baik ini kepada semua orang bahwa mereka sudah lagi tidak jadi santaman iblis, karena iblis sudah dihancurkan, tipu dayanya sudah tidak akan pernah ya berhasil atas kita semua, karena darah Yesus sudah menghancurkan iblis dengan segala antek-anteknya. Ya, kita tutup dulu ya Pak ya. Nanti kita hubungin lagi, saya akan chat lagi, kita kontak terus. Terima kasih. Kami tunggu tetap di hari Sabtu bersama komunitas, kita terus bersama-sama untuk pulihkan Pondok Daud untuk Indonesia, untuk seluruh dunia ya, dari timur sampai ke barat, kembali ke Yerusalem. Baik, kita akan tutup. Saya minta dengan kasih kepada Ibu Deborah untuk dapat kita bawa kita dalam doa penutup. Silakan Ibu Deborah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Eli. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang hebat, yang perkasa. Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih buat hambamu yang kau kirimkan untuk berbagi tentang keajaiban mujizat-mujizatmu. Kami bersyukur Bapa, sebagaimana firman-Mu Tuhan untuk di Matius 19 ayat 30 bahwa orang yang terdahulu akan menjadi terbelakang, tetapi yang kemudian akan menjadi terdahulu. Terima kasih untuk para murtadin yang Tuhan pilih saat-saat akhir zaman ini. Mereka lah orang-orang yang terdepan, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan kebenaran, kebesaran, keajaiban Kristus dan menjangkau banyak orang, menjangkau jiwa